Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang Tuhan muliakan para asatidz, Bapak Kepala Lingkungan, Bapak Pengulu, Ketua Takmir bersama seluruh pengurus Masjid Al-Amin Karangpanas, para ayahanda, para sepuh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Bapak Ibu, saudara-saudara tiang kaum muslimin muslimat yang tiang muliakan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kita semua tambahan umur, sehat wal afiyah, dipertemukan dengan bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, yakni adalah bulan Zulhijjah, wabil khusus di 10 pertamanya. Sungguh tiang Pulsami mendapatkan karunia yang sangat besar, karena 10 pertama di bulan Zulhijjah ini termasuk adalah 10 pertama yang sangat istimewa, yang bila tiang Pulsami isi dengan hal yang istimewa, yang mulia, maka Allah pun akan memberikan kita kemuliaan melebihi daripada kemuliaan-kemuliaan yang kita lakukan di bulan yang lain. Alhamdulillah, malam kita pertama ini bisa kita isi dengan melaksanakan ibadah yang mulia, yakni barusan kita sama-sama menunaikan ibadah solat fardu maghrib secara berjamaah, dan kini kita berada di majlis ilmu yang mudah-mudahan keberadaan kita di majlis ilmu ini nanti akan mempermudah kita untuk bisa berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, karena dijelaskan oleh Rasulullah SAW, man salaka yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang memudahkan jalannya, langkahnya menuju majlis ilmu, maka Allah akan permudah jalannya menuju surga. Surga tidak akan pernah ditempati kecuali oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Iman dan takwa itu tidak akan pernah terwujud kalau kita tidak melakukan amal soleh, kalau kita tidak melakukan ibadah. Amal soleh, ibadah tidak akan pernah baik kalau kita tidak dasari dengan ilmu. Ilmu tidak kita akan dapatkan kecuali kalau kita tuntut. Maka dengan demikian, ilmu ini sekaligus secara tidak langsung itulah nanti yang akan menghantarkan kita kepada ibadah yang lebih baik. Dengan ibadah lebih baik itu akan menjadikan iman kita semakin baik, dan bila iman itu kita miliki sampai akhir hayat, itulah sekali lagi yang akan menyebabkan kita bisa masuk surga. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan ke junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat beliau
Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullahu jami'an. Malam ini kita berada di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Wabil khusus malam ini adalah malam tarwiyah, di mana 10 pertama niki segala macam amal soleh yang kita lakukan maka akan masuk kategori amal soleh yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dari hari-hari al-'amalu salihu fiha, melakukan amal soleh fiha pada hari-hari tersebut, ahabbu ila Allah, yang lebih disukai oleh Allah SWT, yang lebih dicintai oleh Allah SWT, yang lebih disenangi oleh Allah SWT, min hadhil ayyam, dari hari-hari ini. Kata hari-hari ini di sana adalah Rasulullah SAW bersabda, yakni ayyamul ashri, yaitu hari-hari 10 pertama niki. Itu mulai dari tanggal 1 Zulhijjah, itu malam minggu yang kemarin ya, sampai malam ya atau hari Selasa besok niki, ini lusa ya. Niki segala macam amal soleh yang perlu kami laksanakan itu adalah masuk kategori ya adalah amal soleh yang ahabu ilallah, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi napi jua amal soleh sagawit, apakah niki amal soleh ya dari lisan atau dari jinan, atau amal soleh yang dilakukan oleh arkan kita niki, ini kebaikan yang dilakukan oleh lisan kita, oleh jasad kita, oleh hati pikiran kita, niki semuanya sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, tidakkah bisa ditandingi dengan ya jihad di jalan Allah SWT? Amun marah bahasan teh niki ya Rasul berembe, andai kata terbandingan kanca melakukan jihad, mbe lebih disenangi jihad le waktu sak lain dibandingkan dengan amal soleh yang dilakukan di 10 pertama ini. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, walal jihadu fisabilillah, tidak juga ditandingi, bisa dibandingi dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya masih lebih disukai amal soleh di 10 pertama niki. Illa, kecuali rajulun, ada seseorang, laki-laki seseorang, kharaja bi nafsihi, yang keluar dengan ya mengorbankan jiwanya, wa malihi, dan hartanya, falam yarji' min zalika bi syai', lalu dia tidak berharap, berkeinginan untuk kembali ya sedikit pun dari hal itu. Nah, jadi maknanya kalau ada orang ya melakukan jihad dengan mengorbankan jiwanya dan seluruh harta bendanya, ya, semua hartanya dia jual, dia bawa di jalan Allah SWT, berjihad, lalu di sana sampai sana niki dia korbankan termasuk jiwanya, tidak ada kembali sedikit pun. Nah, baru niki bisa ya menandingi ya kecintaan Allah SWT dengan amal soleh yang perlu kami laksanakan di 10 pertama niki. Nah, jadi mananya sila 10 pertama niki perbanyak melakukan amal soleh niki. Amal soleh nabi niki dalam riwayat Imam Tabrani
Dari Ibnu Abbas juga Rasulullah SAW bersabda, fa'aksiru fihinna, ya, minat tasbih, wat tahmid, wat tahlil, wat takbir. Perbanyak oleh kalian di hari-hari ini, itu pertama mengucapkan kalimat tasbih, mengucapkan kalimat subhanallah. Niki subhanallah, kuat-kuat terbaca, ya. Begitu juga wat tahmid, mengucapkan alhamdulillah, ya. Ya. Subhanallah walhamdulillah, ya. Atau subhanallah wa bihamdihi, ya. Dalam hadis yang lain, kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan. Ada dua macam kalimat yang apabila diucapkan itu sangat ringan diucapkan oleh lisan kita, tapi besok di saat ditimbang di yaumul mizan, di hari penimbangan tempatnya ditimbang amal soleh kita, ini membuat amal soleh kita menjadi timbangannya akan lebih berat. Ya. Nabi niki itu adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lebih-lebih li 10 pertama niki. Kenapa? Ya, wal amalu fihinna, karena melakukan amal soleh di, ya, satu amal soleh di 10 pertama niki yudha'afu bisab'i mi'ati dhi'tin, dilipat gandakan sampai 700 lipat ganda niki. Makin andai kata makin alhamdulillah tiang pelusami hadir malam niki, ya, maka sekali terhadir makin niki terlipat gandaan marak tengaji atau hadir 700 kali niki. Ya, sekali kita baca tasbih subhanallah seperti kita membaca tasbih di lain tempat niki 700 kali niki. Ya, sekali kita melakukan sholat sunat di 10 pertama niki, itu seolah-olah lebih baik dibandingkan kita melakukan 700 kali, ya, sholat di tempat atau di waktu yang lain niki. Maka makin niki perbanyak melakukan amal soleh. Nah, apalagi kalau kita lihat lagi dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam 10. Lihat Allah SWT bersumpah dengan menggunakan waktu fajar dan malam-malam 10. Kata fajar di sini memang berbeda pendapat ulama tafsir. Ada yang mentafsirkan yang dimaksud fajar di sana adalah fajar hari Arafah. Ada yang menyatakan di sana fajar yang dimaksud di sana adalah fajar hari udhiyahnya, ya, pada tanggal 10 Zulhijjahnya. Ada juga yang berpendapat fajar di sana adalah fajar hari Asyuranya. Tapi menurut kesepakatan atau jumhur ulama jelas bahwa fajar itu ada dua niki. Ada fajar siddiq dan ada fajar kizib di sana. Fajar siddiq niki adalah fajar, ya, saat di atas melintang niki, ya, lintasan bentangan sinar, terus semakin lama semakin terang, ya, teparan fajar siddiq. Begitu waktu tiang puluh sabi makin ditandai, begitu selesai selawatan langsung azan subuh. Azan pertama niki lah, ya, azan niki, ya, itu namanya fajar siddiq. Nah, sebelumnya niki, ya, mungkin jam setengah 4-nya atau jam 4-nya, jam 3-nya terlihat di atas niki bentangan juga, ya, membentang, ya, sinar. Tapi niki tak lama kemudian diiringi dengan gelap. Nah, yang pun fajar kizib niki. Tapi dua-duanya niki, fajar siddiq maupun fajar kizib termasuk waktu mubarakah niki. Ya. Kalau fajar siddiq waktu mubarakahnya terlihat sekali seperti yang diberikan gambaran oleh Rasulullah SAW kepada tiang peluguh niki. Raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau kita isi waktu fajar niki dengan menyempatkan diri melakukan sholat fajar, sholat sunat fajar, sholat sunat qobla subuh, nama lain daripada sholat sunat qobla fajar juga sholat sunat qobla subuh niki.
Itu bagaimana kemuliaan yang Allah berikan? Niki adalah khairum minad dunya wa ma fiha. Niki lebih baik, lebih berharga dibandingkan seluruh dunia dan isinya. Niki no salat sunnah na doang niki, sunat fajar na niki. Ya, makanya ya saat niki lebih-lebih 10 pertama niki sila ya, tepiak ya kita jadikan bangun kita malam hari paling lambat nih, paling dia mulai itu makin ini selawatan mah niki paling lambat. Amun azan jatuh tures niki mancan te ya pririaban ada niki ya ambil ya kondisi ente juluknya tabilan diri teh terus malik mancan lampa aning hamam mancan niki malik ya te istibro istinja wudu kadu pakaian lampa masjid juran iqamah niki. Berarti kalau udah iqamah dia mau salat sunat qoblal fajarnya niki. Kalau udah dapat salat sunat qoblal fajar berarti coba bayangkan udah melebihi seluruh harga dunia dan isinya yang hilang niki. Makin bila yang perlu sami usaha dunia hanya ya ketinggalan keles itu niki ya mengejar ya ketertinggal sana dapat uang 100.000 misalnya niki. Di jam itu kalau kita ke sana dapat 100.000 misalnya. Tapi karena kita ndak hadir ndak dapat. Wah, lelah pemikir niki. Lelah tangenan niki. Apalagi ini lebih-lebih ini akan melebihi seluruh dunia dan isinya seperti seluruh harga dunia dan isinya. Begitu juga sampai Rasulullah SAW juga bersabda, lau ta'lamu ummati, andai kata umatku mengetahui matil atama apa yang ada di waktu petang, solat, menghadiri solat waktu gelap. Niki adalah di sana adalah waktu Isya dan waktu subuh niki. Ya, bagaimana andai kata mereka tahu kemuliaan ya menghadiri solat waktu Isya, solat berjamaah Isya dan solat fajar itu solat fardu subuh. La atauhuma walau habwan, pasti mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan cara merangkak. Dalam hadis yang lain riwayat ya Imam Tabrani dari Abu Darda ya man istata'a minkum ya ayyashhada sholatain walau habwan falyaf'al, sabda Rasulullah. Siapa di antara kalian mampu menghadiri ya salat berjamaah Isya dan subuh itu fajar, andai kata waktu itu kemampuannya hanya berupa hanya sekedar bisa merangkak niki falyaf'al, maka lakukan niki. Jadi dengan si merangkak diperintahkan, apalagi si tahu lampa, apalagi malik si tahu ya berjalan berlari niki, apalagi yang punya kendaraan malik niki lebih-lebih niki. Ini yang bisa merangkak saja dianjurkan ditekankan niki. Kenapa? Kalau kita tidak dapat ya menghadirinya, sungguh kita sangat amat rugi ini. Ya. Dan sebagai gambaran, mohon maaf, mungkin andai kata Bapak ya kepala lingkungan berbahasa, wahai selapu jamaah ya, nah, jemaah datang pelungguh subuh-subuh aning balik yang bank kepen 1 juta ni gini. Pasti tiang perlu sami akan hadir ya, si sakit otak setelah sakit otak andai kata tidak bisa jalan masuk lagi masih nak tahu kan tu tunjang sak tahu berdurus nih itu untuk hanya uang 50 juta. Dan sekarang niki kalau di subuh niki Allahu Akbar, waktu fajar niki bukan 50 juta yang akan kita diberikan oleh Allah SWT, bukan 100 juta, bukan 1 miliar, bukan 1 triliun niki, tapi tidak bisa kita hitung niki. Coba hitung jemaah pirajin dunia ini kan cisin lapu niki, kita kalkulator niki, dia tebusit hitung niki.
Makanya niki sampai-sampai sangat menekankan tiap tiang pelunggu sami niki. Perhatikan waktu fajar Malik. Lebih-lebih Malik 10 pertama niki dilipat gandakan Malik yang satu dunia itu menjadi 700 kali dunia Malik niki. Kayak niki perhatian niki. Nah, lalu yang kedua, dalam ayat baru walayalin asyar, demi waktu malam-malam 10. Mana malam-malam 10? Ini kalau kita lihat dari hadis Imam Al-Bukhari tadi adalah malam-malam 10 yang dimaksud di sini adalah 10 pertama di bulan Zulhijjah niki. Ya. Kenapa? Apa ada di dalam bulan Zulhijjah niki? Pertama niki, karena 10 pertama ini wah mulai hari-hari masyair namanya. Ayyamul masyair. Hari-hari syiarnya Allah SWT. Hari-hari kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ya, terus Malik ayyamul hajj. Ya niki hari-hari haji niki. Nih, tanggal 1 sampai tanggal 10 niki, wah mulai sampai siwak lah niki. Wah, niki pada selaku ya jamaah haji sudah kebanyakan sudah masuk dalam ibadah hajinya. Apakah yang pakai tamattu ataupun yang pakai ifrad niki. Atau mungkin ada yang pakai kiron ngono niki. Ya. Niki di 10 pertama niki. Malik 10 pertama niki ada 3 malam yang mulia niki Bapak Ibu. Ya. Amun Zulhijjah amun bulan Ramadan menjadi sayyidus syuhur. Di sana ada satu malamnya yang istimewa, Lailatul Qadar. Ya, bulan Rajab dikategorikan sebagai syahrullah. Rasulullah SAW bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri. Rajab itu bulannya Allah, sedangkan Sya'ban itu bulannya aku niki. Ya, kenapa? Di bulan Rajab di sana ada satu malam. Itu adalah malam Isra Mi'raj niki. Ya, bulan Sya'ban yang menjadi bulannya Rasul yang nisbahkan kepada Rasulullah SAW sendiri niki. Itu karena di sana ada malam mulianya, itu malam baroah, malam nisfu Sya'bannya. Satu-satu dia punya niki. Begitu juga ya malam pada bulan Muharram niki tahun barunya Islam niki. Termasuk kategori bulan Hurum. Itu juga punya satu malam kemuliaan, malam Asyura niki. Namun mangkin niki malam Zulhijjah, bulan Zulhijjah niki ada 3 langsung berturut-turut niki, malam Tarwiyah, malam Arafah, dan malam Udhiyah niki. Ini ya, malam mangkil tanggal balu niki teparan malam Tarwiyah. Besok malam niki itu malam Senin niki adalah malam Arafah. Nah, malam Selasanya malam Udhiyah niki. Rasulullah SAW bersabda, man ahyal layaliyal khamsa ahyahullahu ya qalbahu yauma yamutul qulub. Siapa yang menghidupkan 5 macam malam dalam 1 tahun, maka Allah akan menghidupkan hatinya di saat banyak hati-hati mati niki. Ya. Luwe ate mati, be ate mati niki Bapak Ibu. Hati mati ya, itu adalah apabila tidak ada hidup kebaikan. Ada kebaikan yang ia lakukan tapi tidak tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan. Nu artinya tanda ate dengan niki mati niki. Ya. Begitu juga di saat ia melakukan dosa, dia tidak pernah merasa berdosa dan dia tidak pernah risih dalam dosa itu. Itu ciri hati mati niki. Nah, saat ini ya zaman-zaman makin niki sudah kelihatan niki Bapak Ibu niki. Ya, luwe dengan sindik sadar hati mati ngono niki. Ya, bebukti makin niki mohon maaf nih, kita niki lebih takut le corona kan jadi Allah Taala niki. Ya, itu amun corona jak si kuat noto tokol noto bicara niki na. Amun Allah Ta'ala di pengajian doang tuh nanti bicara niki. Ya, di masjid doang. Amun di balik jarang niki Bapak Ibu niki. Ya. Sekarang marah baru amun pemerintah mohon maaf ngono niki janji iya niki
nah jemaah mau uang BLT apa aran uang apa niki uang corona niki 300.000 le pos niki le kan kelemak subuh wah tono tahu niki nongol niki bu niki arak 300 niki baru amun Allah niki menawarkan hanya 2 rakaat diberikan melebihi harga dunia kanci isina dek nahrak tertarik niki luah ciri ate mati niki amun dek mati ipaleng niki makanya alhamdulillah tiang pelunggu sami niki masih ya diberikan rasa senang giat terus dalam melakukan ibadah tidak bosan-bosan ngono niki dan tidak boleh bosan ngono niki karena inilah hakikat yang menjadi amal kita yang sesungguhnya niki sebenarnya rezeki yang sesungguhnya niki ya. Kenapa? Karena rezeki amal rezeki dapat melakukan kebaikan niki ini yang kita akan nikmati di waktu yang sangat amat panjang. Di dunia sudah diberikan rasa hati tenang, aman, nyaman. Besok dikubur, selama berada di kubur akan mendapatkan kenikmatan. Begitu dibangkitkan di alam kuburnya, dia juga akan mendapatkan jaminan untuk menjadi orang-orang yang baik, bahkan bisa jadi menjadi orang yang janjikan untuk mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kan siapa dia? Itu yang salah satu dari 7 itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid. Seseorang yang selalu memiliki hatinya itu selalu rindu terikat dengan masjid niki. Senang di masjid, senang ke masjid niki, senang berada di masjid niki adalah orang-orang yang dijanjikan untuk mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sangat panjang niki Bapak Ibu. Nah lalu 3 malam marak sabaru yang malam tarwiyah napi tarwiyah kembali niki Bapak Ibu tarwiyah niki berasal daripada kata taro'ah niki bermakna melihat berpikir merenung menghayati jadi malam ini malam tengindeng sebenarnya niki malam penghayatan apa patahayati ni ke Bapak Ibu ke saat ni kita berada le bulan terakhir di tahun Hijriah niki kita berada le akhir tahun mungkin niki akhir tahun berarti akhir tahun saat ini berapa umur kita katakanlah misal ada yang 45 ada yang 50 kena 50 umurku ada ndak tambahan besok bertemu dengan tahun baru Muharram ya. Andai kata tidak, andai kata ini merupakan tahun terakhir, cukupkah amal soleh yang telah aku siapkan untuk nanti dikubur? Ya niki taro'ah sesuai yang diinginkan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah SWT dan hendaklah memikirkan merenungkan masing-masing jiwa itu apa yang ia telah siapkan untuk kehidupan esok hari ini. Ini kehidupan tesak jemak di dalam kubur. Ya, begitu tetamu kubur itu 2 kemungkinan, bisa menjadi taman sorga, bisa menjadi lembah neraka. Bisakah letunu kubur menjadi taman sorga? Ya ini tindang, ini kini. Ya tunut angenan, ya tunut kesusahan, ngono niki. Kenapa? Karena dengan sebab kesusahan, insya Allah pasti kita akan mempersiapkannya niki. Lalu mendik kesusahan ja, ditemili siapa niki. Seperti tiang perlu sami kalau kita susah, besok kita akan di lockdown misalnya niki Bu, niki. Ini lockdown terus ditono makanan dek nara, dek tetep yang sumbangan. Pasti siapa nu kerja harunane bete siapa andekan makin nih. Kalau andai kata akan di lockdown besok setelah ya Zulhijjah nih misalnya nih alekan kemeh kesiapan juduk. Kan seperti ini ke. No masih lockdown dunia niki Bu. Ngombe mun lockdown di dalam kubur niki.
Ndak ada yang bantu kita, wah sendiri-sendiri ditun. Ya, wah mesak-mesak, pasti itu akan lebih amat dahsyat lagi. Mangkin niki Allahu Akbar, tiap perlu sami dengar lek pengumuman niki di malam dendek di media ni, wah sekitar kita niki Bapak Ibu nu ara ucapan maktuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nelek ni kampung nelek lingkungan ni ana pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang pada akhirnya giliran nanti pasti akan jatuh di itu. Nah yang nikilah makanya kita hayati amal soleh kita cukup ndak niki. Begitu juga dosa salah yang kita pernah lakukan, sudahkah kita istighfarkan? Wah ndek taubatan niki tersuruh itu hayati niki. Nah kenapa niki malam tanggal balu nih teparan malam berenung, malam tarbiyah niki. Ini terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di saat beliau tidur pada malam tanggal 8 nike, di sana beliau bermimpi. Dalam mimpinya diperintahkan, hai Ibrahim, ufi binazrik, ayo tepati janji deh. Asbi ibnak sila gorok ni putran deni, ya, sembelih sida punya anak niki. Ya sembelih Ismail. Ismail masih kode saat berumur 6 tahun niki dalam satu riwayat niki. Nah begitu terbangun niki terkejut, ya si indeng ya si hayatin. Ini saya disuruh menunaikan janji. Janji apa ya? Kapan saya berjanji? Ya, ingat nah. Ini saya disuruh untuk menyembelih putra saya. Apakah ini datang dari syaitan atau memang ini memang perintah Allah? Atau setan yang cemburu melihat saya ya yang punya anak saat ini niki. Ya sini indeng niki hayatin masa lalu niki. Nah yang kak indeng niki yang pokoknya tersebut istilah tarwiyah niki. Makanya diabadikan mangkit para jamaah haji tanggal 8 Zulhijjah dianjurkan untuk tarwiyah Mina niki. Tanggal 8 Zulhijjah dianjurkan para jamaah haji sebelum berangkat ke Arafah niki harus tarwiyah di Mina, itu disunatkan niki. Karena itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus datang besok malam niki namanya malam Arafah. Arafah nu artinya mengenal. Apa mengenal? Di sana Nabi Ibrahim kembali didatangi mimpi. Sama seperti marak tanggal balu nu tersuruh nepati janji, tersuruh gorok bijena niki. Maka begitu terbangun yaitu nengah. Oh ya dulu pernah Nabi Ibrahim dalam satu riwayat qarraba al-fasad, ya, mengorbankan niki 1000 kambing ditambah dengan wasala sumi'ah baqarah 300 sapi niki. Ditambah lagi wa mi'ah badanah 100 onta niki. Selapu niki sini sumbangan niki. Karena Nabi Ibrahim niki masuk kategori Nabi si mau gelar Khalilullah, orang yang menjadi kekasih Allah SWT. Nabi Ibrahim ini sangat dermawan, sangat loma niki. Ukuran loma dia tidak mau makan, dia memilih bekelor, dia memilih nyampah, dia memilih gelor galeng, dia memilih ngelor malam niki bu, amun dia narak temui niki, amun dia narak temui, nah lega amat di nelapah niki. Kalau ndak ada, dia jalan niki nih dalam satu riwayat sampai 1,5 kilo nih namanya temui niki. Yang penting narak kancing si bekelor niki. Amun dia nak kancing keluar araan tahan lapar, araan puasa wang niki. Allahu Akbar niki. Dermawannya. Makanya di saat ia ngorban 1000 bembe 300 sampai 100 onta niki, pata'ajjaban nas wal malaikah. Manusia bahkan malaikat kagum bengak niki. Sampai berkata, ya Ibrahim, tidakkah engkau tinggalkan sebagian buat keluargamu? Tapi apa jawab beliau niki? Kullu marqarrabu bihi laisa bi syai'in indi niki. Apa yang aku korbankan ini pada dasarnya bukan aku yang punya sedikit pun, ndak aku yang memilikinya niki. Lagu ini selapuna Allah yang punya niki.
Sampai di sanalah dia berbicara, wallahi law kana li ibnun la asbahannahu fisabilillah. Demi Allah, jangankan ini masih binatang, andai kata aku punya anak, law kana li ibnun, andai kata aku punya anak, terus diperintahkan untuk menyembelihnya, la asbahannahu fisabilillah, aku akan sembelih dia juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amun ia niat aku dengan cara ku dekat tiba Allah, ku laksana masih ku sembelih dia niki. Saat nu memang tak punya anak niki. Ya. Memang kan nikilah sebagai gambaran memang itu manusia seperti itu niki. Kadang-kadang waktu kita belum berada, belum punya, ya, tidak memiliki seperti apa kondisi orang niki. Ini kadang-kadang di sana ada bahasa niki. Ya. Ada seseorang misalnya, ya. Hei, ni semamak ni maka dek ni ndot balik dikining ni. Atau curhat ibu girang-girang curhat diki. Semamak pun ke akhir hayat ni dek ndot balik dikining na. Apa angkat ibu sita cerita anu? Coba mun semamak kemarin ni racunin ku ye dikining. Kan arak kan. Atau kadang-kadang semamak ngono juga dikining. Seninakna sugul-sugul diri atau mungkin cerewet-cerewet diri nih. Saya seninak si cerewet ni lalu nih. Coba mun seninakku cerewet ni lalu ja seangku ya gini. Nu kan ada kata-kata ini. Nih sudah tali talak itu nih. Kalau andai kata cerewet, mana sih bro? Jatuh cerin itu nih. Mama menengani anu iya jadi talakku nih kini nah. Jatuh ya cuma mana cerewet mana nu niki. Nah ini jadi dia tekanggu sebenarnya ucapan-ucapan niki. Atau kadang-kadang mohon maaf ini saat bertemu dengan anak orang misal nakal malik niki, mohon maaf niki. Bengil niki. Saya pi anak ngani lalu bengil. Coba menanakku ngani bengil ya tampakku ya niki nih. Ini kan bahasa-bahasa suka kita girang keluar niki pada dasarnya dia terganggu nih ucapan. Kenapa? Karena kalau sudah kita mengucapkan seperti itu berarti kita sudah merasa diri lebih hebat dari mereka. Namun merasa lebih hebat dari mereka pasti jemaah satu ketika Allah akan memberikan ujian. Ini Nabi Ibrahim diuji dengan bahasanya, dengan janjinya nih. Nah, tapi apa? Allahu Akbar, Nabi Ibrahim orang yang kuat, memang yang konsisten lah apa si janji dia sekedar janji, ternyata itu dia laksanakan. Makanya begitu malam tanggal 10 ya dia persiapkan di sana niki. Setelah dia mengetahui itu memang janjinya betul dan itu adalah perintah Allah SWT, makanya malam 10-nya di sanalah dia tempatnya persiapkan penyembelihan putranya. Makanya sampai saat niki tanggal 10 no di malam dikatakan dia Lailatul Udhiyah niki, malam berkorban niki. Esok harina dia bawa Nabi Ismail berangkat ke Mina. Nah, di dalam perjalanannya nih digoda niki oleh setan. Setan ingin menggagalkan niki. Karena dia nemele ingat Nabi Ibrahim niki nih jadi mulia malik niki. Godana seninakna niki ya. Siti Hajar tegoda Nabi Ibrahim tapi dia tetap ya kuat di pendirian niki. Karena ini adalah perintah Allah, maka harus dilaksanakan. Nah, Nabi Ismail pun kena goda niki. Nah, waktu tegoda nu ya niki, ampun bit batu, ampun pelewas niki. Ya setan niki kena mata apa? Yang sak kiri ampun pekek niki. Angkat sampai makin tanggal 10 itu di sana disyariatkan bagi orang yang berhaji niki untuk melakukan lontar jumroh. Itu wajib hukumnya melontar jumratul aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah niki. Nah, sampai di Mina di sana Nabi Ibrahim menyatakan, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka panzur maza tarani. Wahai putraku, aku melihat dalam mimpi, aku bermimpi diperintahkan untuk menyembelihmu. Ayo coba pikir bagaimana pendapatmu. Maka di sana Nabi Ismail menyatakan, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin.
Ayo ayahanda, laksana wah ya napi yang Allah perintah tiba engkau niki. Ya, tiang ikhlas engkau akan temukan aku dalam keadaan bersabar. Nah di sanalah Nabi Ibrahim menyembelih putranya niki. Ini begitu dibaringkan Nabi Ismail ya demene jalankan golok dan niki. Di sanalah ya Nabi ya malaikat Jibril ya bahasa tergiang sampai mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu didengar malaikat Jibril, maka Nabi Ibrahim menyambutnya dengan kalimat La ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka saat itu Nabi Ismail, bukan saya yang maha besar, bukan saya yang ya menjadi anak saya, tapi apa? Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah yang maha besar dan Allah lah yang pantas dipuji. Nah ini makanya bahasa niki ya sita abadiak makin begitu tanggal 9 Zulhijjah subuh waktu yang perlu sami dianjurkan mulai di sana untuk takbir niki ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd niki ini. Nah ini lekan subuh, berarti jemaah mun Senin niki subuh. Begitu selesai solat subuh, imam langsung takbir dulu. Ini mohon maaf ya sih masih agak langka. Soalnya biasa itu takbirnya mulai ini pirat malam lebaran niki. Niki kalau Zulhijjah dianjurkan dari subuh Arafah niki. Ini ya, subuh Arafah orang-orang jamaah haji niki di sana sambil jalan di atas kendaraan niki mengumandangkan kalimat talbiyah niki ini labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata wal mulk la syarika lak. Nah itu di kesempatan niki ya niki sebagai keimbangan niki sila tono tau takbir niki. Para jamaah haji pada tanggal 9 Zulhijjah mereka wukuf di Arafah menjadi puncak pelaksanaan ibadah haji, di mana Allah saat itu mengundang seluruh malaikat niki berbangga di hadapan malaikat ya dibuat menjadi saksi niki ini untuk menyaksikan hamba-hamba Allah SWT yang datang dengan taat niki memenuhi panggilannya niki. Wukuf apa wukuf? Itu adalah berada menahan diri le padang Arafah mulai dari tergelincir matahari sampai dianjurkan sampai terbenam. Nah tiang pelung sami tidak dapat niki wukuf ditemu haji tahun ini niki sila balik untuk wukuf meminta wukuf tahan diri lekan makan dan minum hari itu niki artinya puasa niki saumu Arafah yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah menghapus dosa setahun yang sudah lewat dan setahun yang akan datang niki. Jadi ini situ isi niki ya. Nah besok malam Arafah kalau dari maghrib niki jaga ya karena baru selesai memuliakan 5 macam malam termasuk niki tarwiyah Arafah dan udhiyah niki malam Idul Fitri Idul Adha niki Allahu Akbar niki kita akan dihidupkan hati kita. Bahkan ada dalam hadis yang lain di sana wajabat lahul jannah, dipastikan orang itu akan masuk surga niki. Ya. Nah, isi mulai maghrib niki berjamaah maghrib. Terus sholat sunat ba'dal maghrib. Nah, andai kata ada majelis ilmu tempat kita hadiri majelis ilmu. Karena berada di majelis ilmu 1 saat itu seperti kita melakukan lebih baik, ya lebih mulia daripada sholat sunat 1000 rakaat. Niki. Ya. Kita mempelajari satu bab, satu masalah itu khairun niki min antusollia alfa rakaat, lebih mulia, lebih baik dibandingkan melakukan sholat 1000 rakaat. Tapi kalau tidak ada saat itu majelis taklim, sila manfaatkan untuk sholat niki ini. Sholat apa? Sholat awabin kayak niki ini. Ya, saya sholat awabin 6 rakaat antara maghrib dan isya. Ghafarallahu dzunubahu 50 amat. Ya atau 50 sanah niki dalam riwayat niki ini. Allah akan menghapus dosanya dosa 50 tahun niki. Ya. Itu puruk-puruk nih Bapak Ibu niki ini ya. Ini tepat puruk-puruk niki harus niki ini. Karena itu lu lalu otang niki ini, lu lalu dosa niki. Ya, dosa ndak bersyukur, dosa kurang sabar niki ini ya.
Dekman Malik, dosa-dosa kita tidak mempergunakan nikmat-nikmat Allah SWT pada penggunaannya niki. Ya masih luit nikmat-nikmat niki gunaan tendek nelik penggunaan niki. Penentang cobaan masih luian kenjelo niki atau keseharian niki melihat yang tidak bernilai ibadah dibandingkan yang bernilai ibadah. Kaki kita langkahkan lebih banyak yang tidak bernilai ibadah dibandingkan yang bernilai ibadah. Deman Malik mungkin dia bernilai ibadah, kadang malah dosa niki. Tapi itu kita tidak sadari niki. Nah, terus niki malamnya isi dengan tahajud tengah malam, ya. Terus Malik witir dedek ketinggalan juga niki. Karena niki kemuliaan. Nah, terus begitu malam ya pagi subuh daripada hari raya Idul Adha, di sanalah tempat yang perlu kami lagi juga sempatkan untuk melakukan mandi ibadah. Mandi ibadah ya. Mana mandi ibadah? Itu berniat untuk mandi untuk melakukan ibadah salat Idul Adha. Karena niki mandi ibadah, makanya Nabi sila ya tono perhatian rukunnya Malik niki ini. Apa rukun mandi? Dua ndak boleh hilang, niat sama isolul ma li jami'is basar wa syu'ur niki. Menyampaikan air seluruh rambut dan kulit. Niat dan menyampaikan air seluruh rambut dan kulit. Ini soal kadang-kadang luwe dengan masih mandi aja-ajaan niki Bapak Ibu niki. Ya. Awak doang mandi niki tebasaan, otak ni wah tebesuk niki. Ya, jadi mandi marak mandi temandi junub niki ini, mandi janabah seluruh rambut kepala niki ini. Karena niki adalah mandi ibadah niki, supaya total niki dapat sunnahnya niki. Ya. Ada girang mandi di basah otak, mandi hari Idul Adha. Ya, luwe. Begitu juga mandi Jumat, kadang-kadang pada itu mandi ibadah niki ini. Ibadah ya, mandi itu dua, ada mandi ibadah, ada mandi adah. Nah, mandi ibadah dua ibadah, ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah ini. Nah, kalau mandi ibadah wajib mana? Mandi karena janabah niki ini ya, atau karena niki ya keluar haid nifas ya wiladah ya niki mandi ibadah wajib niki ini. Namun menghadiri salat Idul Fitri, Idul Adha ya, salat Jumat itu adalah mandi ibadah sunnah. Ya, sunnah dengan wajib sama rukunnya. Atau mana baru yang bersama salat fardu maghrib. Rukunnya apa? Salah satunya baca Fatihah. Nanti di salat sunat pun Fatihah juga niki rukunna. Ndak kelon beranggapan orang ini yang mansan juga sunat dan dia waktu baca Fatihah niki. Nah, seolah-olah seperti itu. Ini mas senjua mandi surat, dan dia membasuh otak. Berarti itu tidak sempurna. Jelas ya? Nah, terus paginya berangkat menuju masjid atau ya lapangan, ya tempat pelaksanaan ibadah Idul Adha dalam keadaan belum sarapan. Ya, dalam keadaan belum sarapan. Ya, lampak juluk balas selesai siri raya tono tok kesarapan. Beda kanca Idul Fitri. Kalau Idul Fitri nyampah juluk baru aning tempat sholat. Apa hikmah niki? Kalau di Idul Fitri karena kemarinnya kita masih puasa, maka paling enggak dengan kita makan hari itu sudah menandakan saat itu kita sudah berbuka. Itulah namanya fitri. Fitir itu juga di samping berarti suci juga berarti berbuka niki. Ya. Ya, itu putur niki ya. Nyampah julu. Nah, kalau niki legaan wah lapah julu. Lo kadang-kadang ndek nyampah si nasi, lagu ya lontong telur niki. Ya, ndek no kadu lontong lo rokok kadu air 10 gelas niki. Awan bau juluk kosong kalau bisa. Apa hikmahnya? Niki supaya nanti kalau ada korban dapat disembelih mu tenikmati. Namun tekelur korban niki saat itu dalam keadaan lapar pasti akan terasa nikmat.
Namun terasa nikmat lah, ternyata yang mai 4 korban dih niki ni jemaah jatuan mudi jatuh berkorban padahal si lapah niki. Ai doang ni Allahu Akbar kemaina ternyata 4 korban ni niki jemaah jatuan mudi jak mudahan ara rezeki jemaah niki. Karena watau namai nah lagu amun nyampah bejulu sindena man lampak Idul Adha kan besoh niki. Baris ara daging korban niki selesai solat tersuruh sila rasa nih korban kurang nikmat ya niki. Kenapa? Karena ia besoh bujulu niki. Karena ia besoh marah bro akhirnya 4 korban ndek rasakan nikmat ya akhirnya apa ndek tergerak hatinya untuk niki. Itu rahasianya niki. Adik tahu julu niki mau rasakan, makanya di sana yang berkorban dengan yang menerima korban dianjurkan untuk sama-sama menikmati. Makanya hari itu haram hukumnya melakukan ibadah saum. Ditekan berpuasa niki, puasa wajib, puasa sunnah niki, sampai hari tasyrik ya tanggal 11, 12, 13. Berarti besok hari tasyrik juga kena hari Kamis. Hari Kamis itu belum boleh melakukan puasa sunnah niki. Kenapa? Supaya kita sama-sama menikmati dengan orang miskin daging korban niki. Antara yang berkorban dengan yang tidak berkorban, adik ini selapuna pada mau nikmat, pada seneng saat itu niki. Yang pun tidak boleh melakukan saum hari itu. Jadi jangan sampai misalnya arwah aku berkorban kan aku EP korban lah dia namanya dia semel aku bayit aning milu berkeluar. Jangan niki. Itu dianjurkan niki. Disunahkan ya. Itu sampai dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj niki, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." Pada bekeloran niki daging korban pelungguh niki dan sila nikmati bem juga jadi makanan orang yang tidak meminta dan orang yang meminta niki. Singendeng bem, sindengendeng bem masih niki. Itu niki jadi pemerataan niki. Makanya korban niki mohon maaf dibagi menjadi 3 kanggo tebiat jadi 3. Sepertiganya buat yang berkorban, sepertiganya buat jadi hadiah, sepertiganya jadi sedekah niki. Andai kata 4 niki siwak 10 kilo berarti telung da sekilo kanggo nebayit isi dengan nenikmati isi dengan singepe korban. Telung da sekilo nebuat jadi hadiah boleh, lalu telung da sekilo nebuat jadi sedekah buat fakir miskin niki. Yang namanya hadiah kanggo nebeng dengan sesugih niki. Niki sila alhamdulillah sebagai hadiah korban tiang niki ya. Karena tahabu sila saling beng sida pada maka sida akan pada saling kangen niki. Karena biasa yang pun datang terasa cinta no niki amun tegirang saling berbeng. No paling dak la ilaha illallah ni ya pada dia miskinan ni kan aku beng aku si sugih niki. Kan dia semel ngono niki. Sang jemaah marah buru ia pada giliran itu nemu hidayah niki. Yang pun tekang buang menjadi hadiah niki. Ya, yang penting 2 syaratnya ampun dia kanggum bayit dengan si berkorban. Pertama, Allah minal udhiyatil manzurah dendek lekan korban si tenazaran. Amun bernazar jak dek na bau. Ya. Ya, ukuran mohon maaf niki telingana meletan niki dia kanggum. Apalagi atin niki. Amun hewan amun niki nazar niki korban nazar. Si kedua ampun dia kanggum bayit dengan ya ngepiang korban niki ya Allah ya bi'aha dendek ne sampai jual niki ya karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abi Sa'id la tabi'u luhuman hadi dendek pada jual ya jangan kalian jual daging korban itu pakulu tapi makanlah ya dia watasaddaqu sedekahkan wastamta'u bijuludiha dan juga nikmati kulit-kulitnya niki. Wala tabi'uha jangan kalian jual kulitnya niki. Nah jadi sampai kulitnya doang kesuruh baru sebut nikmati niki. Ya, ndak yang jual niki. Ya nikmati niki. Ya. Ya. Nah ini ya memang itu kadang-kadang ya ya mensalai-lai ya.
malah dek man niki tanggal 10 niki wah tepetaan panandah lendong niki memang kinja alhamdulillah wah agak jarangan niki arak-arak wah jarang lagu niki ini karena majelis ilmu wah itu tahu niki ini dan sering nanti sampeang kuat sampeang paling ndak lah itu sebagai pengingat. Nah nikilah ya yang terakhir Bapak Ibu adalah bila tiang perlu sami berkorban tahun ini ya ini sebagai hal yang sangat mulia niki ada rahasia ngono niki ini apa niki kalau bisa jangan potong kuku jangan potong rambut niki ya dari kapan no malah no lekan rubin lekan malam had sapira niki begitu masuk tanggal 1 Zulhijjah itu dianjurkan untuk tidak potong kuku dan tidak potong rambut bagi yang berkorban saja lagu niki. Itu dalam hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu zibhun yazbahuhu fa idza uhilla hilalu Zulhijjah fala ya'khudanna min sa'rihi." Saya niki ya berniat untuk berkorban, dia memiliki hewan korban untuk dia akan korban, maka apabila datang tanggal 1 Zulhijjah maka jangan sekali-kali dia memotong kukunya, memotong rambutnya hatta yudhiyah sampai hewan korbannya itu disembelih. Berarti kalau disembelih hewan korbannya tanggal 12 ya berarti sampai tanggal 12 jadi mantulang kuku niki. Apa hikmah niki? Hikmahnya diantaranya agar kukunya niki ikut berkorban. Soal mun pelang mangkin berarti dia nemu milu berkorbannya niki Bapak Ibu. Nah, kalau dia ikut berkorban apa di sana? Berarti dia akan dapat jaminan ampunan dan jaminan pemeliharaan dari neraka. Ya niki kemuliaan yang mau kuku niki Bapak Ibu. Karena mohon maaf bisa jadi kuku teniki pernah melakukan hal yang salah. Amun wah gawe dosa terus nengke tepelang ya. Sementara kita niki mohon maaf jarang sekali mentaubatkan kuku te misal. Jarang menyatakan ya Allah niki kukuku wah 2 minggu misalnya arak niki menyatu dengan diriku. Apabila selama ini kuku ini pernah melakukan dosa, wah neteki dengan wah keramak dengan niki ini. Nah makin niki yang peleng ya Allah, maka sebelum berpisah dengan diriku kalau dia punya salah, ampuni dosa niki. Dosa saya di kuku ini terus baru terpulang bismillah niki nah nu kan jarang niki malah dia tuah nu niki dia jarang balik dia tuah nu niki oh dia apa tak pelang doang nu niki berarti mananya kalau kita potong dia pernah melakukan salah oh besok akan dihadirkan dia di hari kiamat niki ini kesatuannya nih siksa jemaah. Karena anggota badan kita niki mana yang paling banyak dia melakukan dosa itulah yang paling berat siksaan niki. Ya, ini sering tiang umpamakan sebagai pengingat tiang kami marak tangkong, jubah niki luwih bagian niki arak ime, arak belong tangkong, arak niki kerahne, niki arak lengane. Biasa mun tiang perlu sami mopok kan si paling kuat tersikat mbe. Ya, pokoknya beto na paling luwih daki na ni. Amun ni to na luwih daki na. Iya paling kuat sikat ni. Ya ni to na kental to na daki ni kitus malik kotoran si sangat kintal ni berat ni. Iya monoli misal ni. Lek kelelet no to na papa to na paling luwih daki na. Iya paling kuat sikat ni. Lek belum to luwih iya to ni. Menulah gambaran niki itu diri atau orang niki disiksa besok sesuai mana dia anggota badannya niki yang paling banyak siksaan ya. Makanya amun aten teh paling duit salah aten teh lisan teh paling banyak salahnya lisan kita niki nanti niki makanya suruh niki apa kuat-kuat taubatan niki terutama niki mohon maaf adalah dosa lisan niki si sulit siaran gibah nu niki tak niki ni soalnya rawan gibah jemaah niki beran gibah ke coba ama anu ngone keluwe juk net empak niki yang bitan diri tu kadang-kadang niki tepiak jadi gibah niki
Ya, coba ya panitia ya. Ya, beli sampi coba bayangkan padahal pada bulan padahal si pitu kelompoknya pada 2 juta. Da kono mun kelompok amahan ya kode bau niki nih. Amahan ya kebelek kelompoknya niki nih. Biar dina jauh kepean si panitia. Jadi ini mohon maaf niki, rawan niki. Rawan fitnah niki. Gibah. Arah sepuh ulama niki Bapak Ibu, amun kanggo teu begibah niki Bu. Araan niki ningna tegibahin dengan tuat. Ande kata tekanggo ngerosin lengi dengan niki, ande kata tekanggo ngerosin dengan lengi, araan terosin ina temesa si lengi niki ningna. Kumbena karena amun terosin ina telengi gibahin te ina te jemak de jolo kiamat tedrop kebagusan te tiba dengan tua te wajar wah nemu lelah gawi itu niki lelah ne petiana nite lelah ne anakan nite niki lelah ne rawat ite terus ieu ning tedrop amal kebaikan te pahala salat te pahala ngaji te pahala sedekah te wajar wa lelah niki lu dengka mun nama anu raosin te ama anu nu den mah ngebiang itu kepeng niki Bu. Raosin teh ya kuat. Tutu jema apa? Amal soleh teh yang tederok niki. Kan rugi lalu itu niki. Yen den mah berjasa tiba itu ternyata kebaikan-kebaikan kita dia yang ngambilnya niki. Angka niki nina paling pantas mula sining mau amal soleh teh orang tua teh ieu lelah niki ni. Lagu nu amun kanggo niki nina. Tetap ditekanggo ngorosin dengan tua teleng lengi niki. Seperti itulah gambaran kayak niki yang potet suruh anak apa araan perbanyak kalimat takbir tahlil niki ini Allahu Akbar Allah iya wah niki ini demi ning muni lisan telik jul penampahan ling lengi ulang takbir Allahu Akbar iya araan niki yang pun belu ya niki sampai hari tasrik niki jelas niki nggih nah nikilah barangkali sebagai pengingat lah ya penguat dari ingatan yang pelunggu sami terhadap ya apa yang sudah kita ketahui sebelumnya yang mudah-mudahan niki akan semakin menambah kebaikan kita amal soleh kita lebih-lebih di 10 pertama ini. Oleh karena itu sekali malik yang ingatkan niki sila malam-malam hari-hari niki perbanyak tasbih tahmid takbir ya sampai besok pada tanggal 9. Nah mulai tanggal 9 berubah takbir niki lekan takbir biasa tiba takbir misalnya niki ini itu lepas Allahu Akbar sampai hari terakhir hari tasyrik berarti andai kata rirai jemak le jelo Selasa Rebo Kamis Jumat entah selesai niki ini ya. Jadi beda kanca Idul Fitri amun Idul Fitri ja arak semenda mulai lekan terbenam matahari li akhir Ramadan sampai ya imam berada di mimbar itu tuh dek sampai lebaran topat niki ini dek sampai lebaran topat ya yuk apakah salah itu takbir li lebaran topat no ya sebenarnya teparan salah ya kurang bagus ngono niki kumbena karena takdir itu menempati sesuatu sesuai tempatnya karena mohon maaf niki sebagai pengingat yang perlu sami takbir nu kan macam arak takbiratul ihram arak takbiratul intiqal arak takbir azan arak takbir mutlak arak takbir mursal niki ini nah ini jadi takbir nu beda-beda niki amun le lapas le waktu le salat arak sekali Allahu Akbar ya barang takbiratul ihram. Amul azan ya 2 kali ya. Allahu Akbar. Nah nu takbir azan niki. Ini. Ya namun niki le takbir mutlak atau mursal le jemaah le apa nana niki? Ya, le tanggal 9 Zulhijjah sampai hari ya akhir tasyrik nu 3 kali ya. Allahu Akbar. Diulangi 3 kali. Niki. Jadi beda-beda niki. Coba mangkin, mohon maaf, waktu ente salat Isya bares. Ya. Ndek tenun Allahu Akbar takbir azan kalau teu Allahu Akbar. Ning niki. Kanggo yang ndek.
Dia nak kanggo niki karena yang dia tolok niki. Nah begitulah gambaran niki. Ya, bangun temeli takbir le lebaran topatno sila si biasa kadu ya subhanallah walhamdulillah Allahu akbar ya. Nah tu marak si laguang si marak si kanak-kanak makin ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ni dengar niki. Iya kadu niki. Nah, ini juga apa? Memang khusus tempatnya. Nah, nah yang terakhir sekali bahwasanya sila. Cuma amun kita mampu puasa tarwiyah Arafah paling tidak satu target kita. Itu adalah puasa Arafah itu yang sahih hadisnya. Niki, ya. Nah, sila penutup tersuruh diri ajak keluarga niki untuk melakukan niki. Supaya apa? Ada harapan jaminan kita untuk mendapatkan ampunan dosa 1 tahun yang sudah lewat dan setahun yang akan datang. Niki. Sehingga bila kita sudah melakukan saum ternyata entah wah arah jaminan ampunan. Terombo umur teberit itu jemaah kanca bulan Muharram tahun baru niki. Alhamdulillah wah arah persiapan malik niki. Barangkali niki yang dapat yang iring perlu sami dalam kesempatan niki, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahu subhanahu wa taala a'lam bishawab. Oh nggih. Bagaimana pendapat tadi kalau yang lagi jual daging itu apa perbuatan kalau dapat bagian ya. Nah, memang yang paling dilarang niki adalah singipi korban. Ya, karena itu ada dalam hadis ya riwayat Imam Al-Hakim, "Mamba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahun." Siapa-siapa yang menjual kulit korbannya, udhiyati kulit korbannya, fala udhiyata lahu, maka seolah-olah dengan nun dekne bekorban niki. Ya, seolah-olah dekne bekorban niki. Nah, ngombe amun ite mau daging korban, jual teh ya itu ndek tebe korban, cuman itu tebeng niki. Ya, tebeng itu bagian daging korban bembe. Jual teh ya ngombe no kanggo lagu itu pelit niki. Ya. Kenapa? Karena hari itu amun bau sila, amun bau itu sedekah, amun dek temampu berkorban isi bembe temesa paling dek tebe korban isi korban dengan ngono niki. Itu paling bagus. Kenapa? Karena saat itu marasi bro hari tempatnya orang senang menuniki ini untuk menikmati korban dengan tampak melalui membeli menuniki. Berarti yang muniten dek temam dek temileng ngeloran sila siaran ben sak lainan menuniki. Cuma misalnya arak mu kulit sampi dek tono dia letak ben sak lain menuniki. Itu paling bagus menuniki. Jelas nggih? Kanggo lagu nu bara buru ya masih kategori pelit ini. Rasa lain. Jelo napi tak puasa lemak was Senin niki amun hari Arafah. Ya hari Arafah. Ya saumu Arafah yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Senin ya. Nah mulai Kamis jemaah ditekanggu man. Saya biasa puasa Senin Kamis, libur juru le Kamis niki ini karena masih ditono hari tasyriq niki. Nah, kemudian barangkali niki mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan. Terima kasih atas perhatiannya. Tidak ada maksud yang menggurui ya, tapi kita sama-sama tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Sebelumnya mari kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan kepada semua keluarga tiang pelunggu sami, sahabat-sahabat, orang-orang yang pernah berbuat bagus tiba itu, yang sudah meninggal dunia diampuni segala khilaf salah mereka, dijadikan kubur mereka sebagai taman surga, dijauhkan dari fitnah kubur dan siksa neraka. Yang masih hidup lekan keluarga ente, sahabat-sahabat te, orang-orang pernah berbuat bagus tiba itu, mudah-mudahan andai kata ada di antara mereka yang sakit, diambil, dicabut segala rasa sakit dan penyakitnya, diganti dengan kesehatan dan keafiatan yang sempurna zahir dan batin, dan mudah-mudahan kita bersama mereka masuk kategori hamba-hamba Allah SWT yang husnul khotimah bi asraril fatihah. Ar-Rahmanur Rahim.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.